Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah. Kita masih pada bab Tashihil Aqidah, bab tentang meluruskan akidah, yaitu saya beri judul di dalam pembahasan ini, akibat tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hadis yang akan kita kaji. Islam mengatur seluruh sisi kehidupan kita. Kalau dalam hal tidur saja kita diatur, ya, ada adabnya. Dalam berinteraksi dengan sesama manusia juga ada adabnya, ada etikanya. Apalagi apabila interaksinya hablum minallah, interaksi dengan Allah sebagai Al-Khaliq, maka pasti ada adabnya, ada etikanya. Orang yang tidak beradab kepada Allah, su'ul adab ma'allah, ini dampaknya berat, bahkan bisa masuk neraka gara-gara tidak memiliki adab kepada Allah dengan lisannya khususnya, ya. Di hadis pertama, yaitu diceritakan oleh beberapa perawi, ya. Kalau terjemahannya ada sanad, ya, rangkaian perawi telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id dari Mu'tamir bin Sulaiman dari bapaknya, telah menceritakan kepada kami Abu Imran Al-Jawni dari Jundub. Nah, baru disampaikan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala, bahwa sesungguhnya suatu ketika ada seseorang yang berkata kepada temannya, kepada orang lain, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Wa inna Allah ta'ala qal, sementara Allah ta'ala berfirman. Inilah yang disebut dengan hadits qudsi ini, ya, disandarkan firman kepada Allah ini. Man dzalladzi yata'alla alayya, siapa yang bersumpah dengan kesombongannya atas namaku, alla aghfira li fulan, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, fa inni qad ghafartu li fulan, ketahuilah sesungguhnya aku, yaitu Allah, telah mengampuni si fulan. Wa ahbatu amala, dan aku telah memutuskan amal perbuatanmu, menghapuskan amal perbuatanmu. Au kama qala, ya kurang lebih begitulah sabda Rasulullah SAW ini, karena keraguan, ya, dari perawi
tapi tidak mengurangi esensi inti daripada hadis ini ya. Rawahu Muslim, diceritakan oleh Imam Muslim di hadis nomor 4753, yaitu bab larangan manusia berputus asa dari rahmat Allah. Babun nahyi an taqnitil insan min rahmatillahi ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim menyebutkan, wa fihi dilalatun limadhhabi ahli sunnah. Di dalam hadis ini ada dalil, referensi yang dijadikan sebagai sumber hukum oleh madhab ahlu sunnah wal jamaah fi ghufrani dzunub bila taubah, dalam hal pengampunan dosa-dosa dengan tanpa taubat. Idza sya'allahu ghufranaha, apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk mengampuninya. Dari kalimat fa inni qad ghafartu li fulan. Jadi kalimat yang disampaikan oleh seseorang di dalam hadits qudsi ini, atau di dalam kalimat yang disampaikan sebelum hadits qudsi adalah hadits nabawi tentang seseorang yang berstatement wallahi la yaghfirullahu li fulan ini. Ini kan menunjukkan seseorang yang memberikan klaim, ya, vonis kepada orang lain, mungkin karena dosanya yang banyak, kemaksiatannya yang banyak, seolah-olah Allah menutup pintu maghfirahnya. Sehingga disinilah justru Allah Ta'ala memberikan janji yang sebaliknya, fa inni qad ghafartu li fulan. Aku memberikan ampunan kepada si fulan. Yang diberikan pengertian ataupun pemahaman oleh Imam Nawawi tadi adalah menunjukkan pendapat ahlu sunnah bahwasanya Allah Ta'ala membuka pintu maghfirahnya walaupun seseorang tidak bertaubat apabila Allah menghendakinya, tentunya dengan catatan dosa-dosanya ini bukan dosa kesyirikan. Seberat apapun, sebanyak apapun dosa dilakukan oleh manusia, apabila tidak ada dosa kesyirikan, maka ada peluang ampunan. Kebalikannya, sebanyak apapun amal kebaikan seseorang, apabila di sela-sela itu dia melakukan dosa kesyirikan, maka di sini ada ancaman berat, yaitu berupa siksaan. Itu dijelaskan dalam beberapa hadis. Yang disampaikan oleh Imam Nawawi tentang mazhab Ahlussunnah ini berbeda dengan pendapat dari mazhab Mu'tazilah. Wahtajat al-Mu'tazilah bil hadis fi ihbatil a'mali bil ma'asil kabair. Kaum Mu'tazilah ini berhujjah dengan hadis ini tentang terhapusnya amalan-amalan seorang muslim disebabkan oleh kemaksiatan dosa-dosa besar. Ini pendapat Mu'tazilah yang bertentangan, berbeda dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Wa madhabu Ahlussunnah annaha la tuhbitu illa bil kufr. Dan pendapat Ahlussunnah bahwasanya dosa-dosa besar ataupun kemaksiatan itu tidak menghapuskan amal-amal soleh kecuali kemaksiatan itu berupa kekufuran. Wa yata'awwalu, dan ditakwilkan oleh mazhab Ahlussunnah hubutu amali hadza ala annahu asqatat hasanatuhu fi muqabalati sayyiatihi. Jadi ditakwilkan oleh mazhab Ahlussunnah bahwa amal-amal keburukannya
itu lebih banyak daripada amal-amal kejelekannya, mohon maaf, kebaikannya ya. Jadi terhapusnya amal di sini menurut Ahlus Sunnah adalah annahu asqatat hasanatuhu fi muqabalati sayyiati. Jadi kalau dibandingkan antara amal kebaikan dan keburukan, lebih berat daripada amal-amal keburukannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah di sini ya. Kata ahbatu amalaka di sini maksudnya demikian. Wa summiya ihbatan majazan, dan dinamakan penghapusan itu sebagai bentuk majaz. Majaz adalah kiasan. Wa yuhtamalu annahu jara minhu amrun akhar, dan mengandung takwil yang lainnya. Au jabal kufur, yang itu mengandung konsekuensi kekafiran. Wa yuhtamal anna hadza fi syar'i man qablana wa kana hadza hukmuhum, dan ini takwil yang lain adalah ini berlaku untuk umat sebelum kita dan itulah hukum yang terpakai untuk mereka. Ini komentar Imam Nawawi dari pernyataannya kenapa Allah Ta'ala memberikan penghapusan kepada amal seseorang yang telah mengklaim memvonis saudaranya bahwasanya Allah tidak mengampuninya, dan kebalikannya justru Allah mengampuni dosa-dosa daripada seseorang. Nah, nanti akan lebih panjang lebar kita akan bahas ya di syarahnya. Hadis yang kedua adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulani fi Bani Israil mutawakhiyaini, ada dua orang laki-laki Bani Israil yang saling bersaudara, yang komitmen untuk saling bersaudara. Di sini tidak berarti saudara kandung ya, tetapi maknanya adalah lebih dekat al-akhfillah ya, saudara seiman, saudara seagama yang komitmen saling untuk menasihati ya. Akhon lahu fillahi, jadi saudara seiman seakidah. Yatana sohani li'amalil akhor ya, satu sama lain saling memberi nasihat. Fakana ahaduhuma yudnibu ya, salah satunya daripada dua orang ini suka berbuat dosa. Wal akhor mujtahidun fil ibadah, sementara seorang yang lainnya rajin giat beribadah. Fakana la yazalul mustahidu yaral akhir ala dzambi, orang yang giat beribadah ini selalu melihat saudaranya berbuat dosa, hingga dia berkata fayaqul aqsir, berhentilah kamu. Fawajadahu yauman ala dzambin, maka suatu hari ia kembali mendapati saudaranya berbuat dosa. Maka dia pun faqala lahu, dia mengatakan aksir, berhentilah kamu. Faqala, maka si pendosa tadi memberikan jawaban, khallini wa rabbi, biarkan aku bersama Tuhanku. Abu Ta'ala ya raqiban, apakah engkau diutus untuk selalu mengawasiku? Itu kalimat spontan ya daripada pendosa ya. Seolah-olah dia tidak rela kok ditegur, diawasi, diberikan nasihat. Ya mungkin kondisinya juga kurang nyaman ya hatinya ya, sehingga ada ungkapan yang kurang enak seperti ini, tinggalkan aku, ini urusanku dengan Allah. Faqala, maka berkatalah si ahli ibadah ini, wallahi la yaghfirullahu lak au la yudkhilukallahu jannah, demi Allah, sungguh Allah tidak akan mengampunimu
atau tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Bisa jadi ini juga keraguan dari perawi itu Abu Hurairah ya, tapi artinya hampir sama. Faqabadha arwahahuma, kemudian Allah mencabut nyawa keduanya, dua-duanya sama-sama meninggal. Fajtama'a 'inda rabbil alamin, sehingga keduanya berkumpul di sisi Rabb semesta alam, dihadapkan di yaumul hisab, di pengadilan Allah dua-duanya. Faqala li hadzal mustahid, maka Allah berfirman, bertanya kepada ahli ibadah, akunta bi aliman, apakah kamu lebih tahu dariku? Au kunta ala ma fi yadi qadiran, atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku? Wa qala al-mudhnib, dan Allah berfirman kepada orang yang berdosa, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah kamu ke dalam surga, bi rahmati, dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, dan berkatalah kepada yang mujtahid fil ibadah tadi, yang ahli ibadah tadi, idhabu bihi ilan nar, bawa dia masuk ke neraka, pergilah kamu ke neraka sana. Maka di akhir hadis ini Abu Hurairah berkata, qala Abu Hurairah walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di dalam tangannya, la takallama bi kalimatin, ada seseorang ya, si fulan tadi mujtahid, sungguh ia telah mengucapkan satu ucapan, au baqat dunyahu wa akhiratahu, yang mampu merusak dunia dan akhiratnya. Ya, selesai ya. Sanad hadis ini hasan. Nah, hasan ini dibawa sahih dan bisa dijadikan sebagai sandarannya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam bab an-nahyi 'anil baghi, larangan melebihi batas, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis yang kedua ini lebih jelas ya, saling melengkapi dari hadis yang sebelumnya, bahwasanya hadis ini nanti panjang lebar akan kita sebutkan pelajaran-pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari dua hadis ini. Kalimat yang disampaikan oleh pendosa, kholini wa rabbi, artinya adalah utrukni wa ma yaf'alu rabbi, tinggalkan aku dengan apa yang diperbuat oleh Allah kepadaku nanti. Fa inni a'taqidu anna Allah ta'ala ghafurur rahim, karena aku yakin bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yaghfiru dzunuba jami'an, mengampuni dosa-dosa semuanya. Wa rahmatu wasi'at kulla syai', rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa fihi isyarat, di dalam kalimat ini ada isyarat ila annahu kana husnudzan billah, orang ini berhusnudzan kepada Allah, rajian minhu an yaghfira lahu dzunubahu, berharap supaya Allah mengampuni dosa-dosanya, idza taba minha wa nadima 'alaiha wastaghfara rabbuhu minha, dan dia bertaubat ya, menyesali, dan Allah menerima taubatnya, sehingga dia mengatakan kholini wa rabbi, jadi tinggalkan, ini urusanku dengan Allah. Dia berhusnudzan kepada Allah Ta'ala. Nah, sedangkan jawaban berikutnya, Abu Ista, apakah kamu diutus alayya raqiban tadi ya, min jihatillahi ta'ala, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, wa ma anta alaihim biwakil, engkau tidak
menanggung mereka, tidak memiliki pertanggungjawaban ya. Tugasmu adalah lasta alaihi bimusaitir, engkau tidak punya kewajiban ya untuk menanggung mereka. Cukup bagimu menyampaikan dakwah, apakah mereka menerima atau menolak itu bukan urusan wahai Muhammad. Farraqibu 'alal ibadi huwallah, yang mengawasi hambanya itu hanya Allah. Jadi disinilah kalimat yang disampaikan oleh si pendosa tadi. Sedangkan kalimat yang dikatakan oleh Abu Hurairah di akhir hadis yang saya kasih warna merah di tengahan, wallahi la yaghfirullahu laka au la yudkhilukallahu jannah, ini kalimat yang mengandung su'ul adab tadi ya. Jadi inilah seseorang yang tidak memiliki adab kepada Allah, memberikan vonis kepada orang lain bahwasanya Allah tidak mengampuninya, sama dengan yang pertama tadi ya. Soal memberikan ampunan dan tidak ini adalah hak Allah. Jadi orang ini intervensi, sok tahu urusan Allah tapi diambil alih. Bahasa kasarnya yang saya pernah katakan panitia akhirat itu ya. Jadi seolah-olah dia panitia akhirat. Ini ahlul jannah, ini ahlul nar. Ya memang yang masukkan surga siapa ya? Itu bukan hak kita. Tidak boleh kita memberikan vonis-vonis kepada orang lain. Nah, termasuk di sini Allah nggak mungkin akan mengampunimu, Allah nggak memasukkanmu ke surga. Ini adalah vonis-vonis yang diklaim oleh orang ini, disandarkan kepada Allah Ta'ala. Ini letak bahayanya di dalam kalimat ini. Jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim menjaga adabnya kepada Allah, tidak mengada-ada dalam urusan agama, terutama masalah ketuhanan sebagai perkara yang sangat besar, masalah akidah, masalah kaitannya dengan al-iman billah ini, rukun iman yang pertama itu. Tidak boleh seseorang berkata tentang Allah tanpa didasari ilmu yang disokong oleh wahyu. Paragraf ini penting ya, mohon bisa dicatat, didengarkan dengan baik. Nanti saya jelaskan juga, ada kalimat-kalimat penting ya. Jika tidak, ia termasuk orang yang berkata tentang Allah yang tidak ia ketahui. Tadi itu ya, dia memberikan klaim-klaim, disandarkan kepada Allah tapi tanpa ilmu, tanpa ada sandaran wahyu. Ini mencakup segala hal terkait Allah yang tidak dijelaskan dalam nas-nas, teks-teks ayat Al-Quran maupun hadis yang valid, yang sahih, mencakup pula syariat Allah. Ini mencakup pula hal-hal gaib yang tidak dijelaskan secara detail kepada umat manusia, termasuk juga kesudahan kehidupan orang lain. Perkara gaib ini urusan Allah. Tidak boleh kita klaim masuknya seseorang apakah ke surga, ke neraka, itu urusan Allah, hal yang gaib. Tidak boleh kita klaim. Jamaah sekalian, di sini ada kalimat ya yang perlu kita perhatikan. Ini mencakup segala hal terkait Allah yang tidak ada landasan secara sahih dari ayat ataupun hadis. Nah, dalam pembahasan tauhid al-asma wa sifat ini ya, pertanyaannya, bolehkah kita memanggil Allah dengan panggilan-panggilan tertentu yang tidak ada dasar ayat dan hadisnya? Apakah itu dianjurkan ataukah dilarang? Nah,
ini diskusinya agak rumit ya, perlu kita hati-hati. Yang biasanya orang-orang menyebut ya, mohon maaf ya, kita orang Jawa, memanggil Allah dengan kata Gusti, Pangeran. Wis opo jare sing mbawur reksa misalnya, opo jare sing ndek dhuwur kono misalnya, opo jare sing ngecat Lombok misalnya, macam-macam ya. Boleh nggak seperti itu? Nah, ini diskusinya agak rumit ya. Selama ini barangkali masuk nggak boleh sih, itu kan kalimat-kalimat baik, masuk nggak boleh. Ini tadi kita bermaksud memuliakan Allah, tapi betul tidak? Apakah memang sudah pada tempatnya kita memanggil sebutan-sebutan sifat-sifat bagi Allah yang tidak ada landasan dalilnya? Ini hati-hati ya. Dalam bab ini Al-Imam Ar-Razi menyampaikan ada dua pendapat ya, dua arus. Mengatakan bahwa nama-nama Allah, pendapat yang pertama ya, nama-nama Allah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Ya, tauqifiyah itu saklek, apa adanya. Tauqifiyah itu tidak ada ruang untuk beristihad. Sholat subuh sudah 2 rakaat itu tauqifiyah, nggak bisa kita tambah ya. Jangan karena semangat mumpung masih sehat ya, tambah berapa rakaat, nggak bisa. Itu tauqifiyah. Ataukah kebalikannya? Dalam bahasa saya ijtihadiyah ya. Bisa ada inovasi, ada tambahan-tambahan ya. Imam Ghazali, ini mohon dicatat ya, diingat-ingat. Imam Ghazali ini berpendapat nama-nama Allah tauqifiyah. Kan kita banyak ini yang mengklaim ya, pengikut Imam Ghazali, Imam Madzhab Syafi'i ya. Dalam bab kaitannya dengan akidah, banyak kita yang mengklaim ikut madzhab Imam Ghazali di sini, terutama dalam hal tasawuf ataupun akhlak ya. Beliau ini malah berhati-hati memposisikan sifat-sifat dan panggilan-panggilan Allah Ta'ala ini masuk dalam bab tauqifiyah. Artinya nggak bisa kita karang-karang sendiri, gitu ya. Sehingga kalimat-kalimat yang saya sebutkan contohnya tadi menurut beliau tidak boleh untuk dipanggil Allah dengan sebutan-sebutan yang tidak ada dasar ayat dan hadisnya. Bagi kaum arus pendapat yang kedua, bahwasanya panggilan-panggilan untuk Allah ini sifatnya ghairu tauqifiyah atau ijtihadiyah, ini ya mengatakan boleh. Bagaimana yang saya contohkan, kata-kata Gusti itu maknanya dalam bahasa Arab ada kemiripan dengan as-sayyid. As-sayyid. Ada hadis yang mengatakan di ujung hadisnya as-sayyid Allah. Sayyid itu adalah Allah. Nah, barangkali ini dijadikan dasar ya oleh kaum yang menyebutkan bolehnya kita memanggil Allah dengan kata-kata Gusti. Tapi biasanya orang memanggil kepada Paduka Raja atau misalnya Kanjeng Gusti Ratu atau siapa ya, itu juga sebutan Gusti ya. Nah, ini yang saya khawatir ya. Jangan-jangan ya kita ada unsur menyamakan panggilan kepada Allah dengan kepada makhluk. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Jangan sampai kita menyamakan penghormatan kepada Khalik, ada unsur menyamakan dengan penghormatan kepada makhluk. Jadi Allah tidak sama ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang menyamai sesuatu pun dari makhluknya. Wa huwa samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dalam bab nama-nama ini kita tetapkan nama sesuai dengan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya tanpa
kita melakukan 4 hal, kita hindari 4 hal ya dalam penyebutan nama ini. Yang pertama adalah at-tahrif, yaitu merubah nama-nama yang indah menjadi buruk. Walillahil asmaul husna fad'uhu, ya Allah punya nama-nama yang indah, panggillah, berdoalah kita dengan nama-nama yang indah. Berapa nama Allah ini? Kalau disebutkan dalam hadis 99. Tetapi ini bukan pembatasan ya. Ada nama-nama Ismullah Azam atau nama Allah yang agung yang tidak disebutkan dalam satu hadis tapi dalam beberapa hadis, dan itu panjang. Kalau Imam Ar-Razi itu menyebutkan sampai 5.000 nama-nama ini. Yang 4.000 secara tekstual, yang 1.000 disimpan di Lauhul Mahfuz. Katanya begitu, Allah alam. Saya nggak tahu dasarnya apa yang pakai beliau. Jadi tahrif itu contohnya seperti orang-orang Arab jahiliyah memanggil, mempelesetkan nama Allah Al-Ilah menjadi Lata, Al-Aziz menjadi Uzza, Al-Mannan menjadi Manat. Nah, itu nama-nama yang disebut tahrif. Jadi saya tadi memberikan catatan, jangan-jangan ada unsur tahrif di sini ya. Tahrif, perubahan, mempelesetkan nama Allah yang indah menjadi yang lainnya. Jadi tidak boleh tahrif. Yang kedua, tidak boleh tasbih. Tasbih itu adalah menyamakan ya antara Allah dengan makhluknya. Yang ketiga, tidak boleh takyif. Nah, takyif itu adalah menanyakan bagaimana. Kemudian tidak boleh tamtsil. Nah, tamtsil sama mirip dengan tasbih tadi ya, menyerupakan. Jadi 4 hal ini tidak boleh menyebut Allah dengan panggilan-panggilan yang ada unsur 4 hal ini. Tahrif adalah pemelesetan, perubahan dari makna yang asli, dari tata yang asli. Tasbih, penyerupaan ataupun penyamaan Allah dengan makhluk. Takyif, mendeskripsikan, menyatakan bagaimana Allah bersemayam di atas arsy, bagaimana, nggak boleh kita tanyakan. Tamtsil adalah menyerupakan tadi ya. Jadi antara tasbih tamtsil ini mirip lah ya. Kalau dalam pembahasan kitab tauhid, kita dilarang untuk menyebut Allah muhaddisul alam, Allah sebagai arsitek dunia. Itu hati-hati ya. Saya berusaha untuk objektif dalam hal ini ya. Untuk hati-hati, sekaligus juga tidak mudah tadi memvonis sesat kepada kelompok yang suka dengan sebutan-sebutan itu, dengan derivasi yang panjang lebar sesuai dengan percakapan kita sehari-hari. Saya khawatir masuk dalam bab su'ul adab ma Allah tadi ya, berburuk adab kepada Allah atau tidak beradab. Buruk adab tadi, tidak beradab ini betul-betul harus kita waspadai. Jangan melonggar-longgarkan dalam bab ini ya. Sekaligus juga kalau kita memvonis sesat orang lain juga harus hati-hati juga. Di sini tetap hati-hati ya. Kalau selama ini barangkali kita karena mungkin turun-menurun dari orang tua kita, lingkungan kita sudah panggilan-panggilan yang saya sebutkan tadi, mohon diminimalisir. Ada banyak nama Allah indah yang sangat indah, yang Allah suka dengan nama-nama itu ya, sudah jelas Asmaul Husna itu ya. Kita panggil dengan kalimat-kalimat itu, kata-kata itu yang lebih aman ya. Bisa dipahami ya? Semoga tidak salah paham, tidak masuk gitu nggak boleh. Tujuannya baik, masuk nggak boleh. Ya. Tujuannya baik, kalau tidak pada tempatnya kan menjadi nggak baik juga ya. Kita menempatkan seseorang inginnya menghormati, tetapi nggak pada tempatnya kan malah nggak enak ya. Misalnya ada seorang pejabat yang datang, dia itu vegetarian, tapi kita nggak tahu. Ya, dia nggak makan daging, nggak makan lain-lain ya. Tapi kita nggak tahu, kita berikan penghormatan makanan
dalam bentuk yang daging-dagingan. Kira-kira pejabatnya suka nggak? Ini hanya sekedar contoh ya. Jadi apa? Menempatkan penghormatan kepada seseorang saja harus pada tempatnya, apalagi penghormatan kepada Khaliq, Al-Khaliq, Allah. Nah, maka harus tepat. Tidak boleh dalam perspektif manusia saja, tapi harus dalam sudut pandang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi itu ya kaidahnya ya harus kita pegang teguh. Sama sekalian ada paling tidak 4 kandungan dalam bab ini ya. Yang pertama, peringatan ya untuk tidak bersumpah mendahului Allah. Kalau bersumpah atas nama selain Allah tidak boleh ya. Sumpah itu harus atas nama Allah. Wallahi, demi Allah. Kalau demi Rasulullah tidak boleh. Demi Ka'bah tidak boleh. Demi orang tua juga sama, tidak boleh ya. Jadi sumpahnya harus demi Allah. Ada kritikan begini ya, tapi ya ini bahan diskusi lah ya. Barangkali panjenengan dulu pernah ikut pramuka ya. Apa Pak? Demi kehormatanku apa? Sumpah apa itu ya? Setia atau apa itu? Satya ya. Trisatya. Apa Pak artinya? Apa kalimatnya? Demi kehormatanku kalau nggak salah ya. Terus ada begini begitu ya. Ini ada kritikan, ya hati-hati ya. Kata-kata demi ini menurut saya ya ada 2 makna kan di dalam bahasa kita. Ada yang maknanya itu sumpah, ada yang maknanya itu dalam rangka kan harus berbeda niatnya. Saya bekerja demi anak. Nah, itu kan berarti saya bekerja untuk menghidupi anak saya. Bukan maknanya sumpah di sini, tapi untuk saja dalam rangka kewajiban saya sebagai orang tua menghidupi anak. Nah, saya kira kalau demi kehormatanku itu bermaksud adalah dalam rangka menjaga kehormatan, nggak apa-apa. Tapi kalau demi kehormatanku adalah bermaksud bersumpah, ini yang bahaya ya. Jadi intinya bersumpah atas nama makhluk tidak boleh. Mengapa demikian? Karena bersumpah itu masuk dalam bab ibadah ya. Nazar itu dalam bab ibadah juga. Tidak boleh kita asal-asalan ya dalam sumpah atau dalam nazar. Harus kita fokus ya, tauqifiyah tadi ya. Dan para ulama memasukkan ya sumpah atas nama makhluk ini masuk dalam bab syirik khafi ya, syirik yang samar. Kalau Allah punya hak untuk bersumpah atas nama makhluknya, wal asr demi masa, wasyamsi demi matahari, wassama demi langit, itu hak Allah. Allah punya hak untuk bersumpah atas nama makhluknya, dan ini menunjukkan kemuliaan makhluk itu. Tapi nggak boleh kita ikuti ya, kan tadi kaidahnya Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah bersumpah atas nama makhluk, itu hak Allah. Allah yang punya makhluk, mau diapakan makhluk, Allah punya hak. Tapi kalau kita sesama makhluk, ini nggak boleh bersumpah atas nama selain Allah ya. Yang kedua, surga dan neraka itu lebih dekat kepada seseorang daripada sandal jepitnya. Ini harus kita waspadai. Ada hadis begini ya, al jannatu aqrabu ila hadikum min syiraki na'li wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada tali sandalnya, dan neraka juga demikian. Hadis riwayat Bukhari. Ini ungkapan majazi ya, ataupun kiasan ya. Jangan sampai kita lihat mana sih nggak ada ya, sandalnya dilihat mana surga mana neraka ya, bukan begitu ya. Jadi maksudnya rentan ya, ini rentan sekali seseorang bisa masuk surga, bisa masuk neraka, sangat rentan, tergantung tarikannya ini lebih kuat yang mana ya. Jadi harus hati-hati. Nah itu maknanya ya. Sama juga dengan
Al-jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu misalnya. Terus nyari ya, ibunya, lihat mana sih telapak kakinya, mana bu surganya. Bukan begitu ya, ini kan kiasan ya. Kalau Allah ibu ridho ya kita masuk surga, kalau ibu nggak ridho ya kita bisa masuk neraka. Jadi itu majas ya, kiasan. Yang ketiga itu seseorang masuk surga karena rahmat Allah. La yadkhulul jannah, la yadkhulu ahadun al-jannah bi amalihi. Dalam hadis, seseorang tidak masuk surga karena amalannya. Maka para sahabat bertanya, wala anta Rasulullah, apakah itu berlaku bagi Anda juga wa Rasulullah? Kata Rasulullah, wala ana, saya juga sama. Illa an yataghammadani Allah bi rahmati, kecuali Allah Ta'ala meliputiku dengan rahmatnya. Jadi karena Allah memberikan rahmat kepadaku, menggiringku untuk melakukan kebaikan sehingga aku masuk surga dengan rahmatnya ya. Jadi bukan dengan amal kita ya. Kalau kita masuk surga karena amal kita, tidak sebanding antara amal kita dengan iman-iman kita. Jadi memang ada diskusi panjang ya, tapi kita nggak perlu membenturkan pendapat-pendapat karena ada banyak ayat juga. Tadkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kalian masuk surga dengan amal kalian. Nah, macam-macam ya. Ini tidak menafikan rahmat ya. Justru ada sinergi antara amal dan rahmat. Ketika orang banyak beramal, maka rahmat Allah semakin terbuka. Semakin dia berkualitas amalannya, rahmat Allah semakin didapatkan. Dan rahmat Allah Ta'ala ini bukan hanya kita dapatkan nanti di akhirat, di dunia juga kita dapatkan. Kita dimudahkan untuk sholat berjamaah ke masjid, itu rahmat Allah. Kita mendapatkan pelipat gandaan dari sholat berjamaah 27 kali lipat, itu rahmat Allah. Kita dilipat gandakan pahalanya saat beribadah di Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, itu rahmat Allah. Kita dimudahkan untuk mendapatkan misalnya pahala sholawat 10 kali lipat, itu rahmat Allah. Jadi tersebar. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Nah, termasuk tadi ya, di dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya idhab fadkhulil jannah bi rahmati. Allah berfirman kepada orang yang pendosa tadi, pergilah, masuklah ke surga dengan rahmatku. Nah, itu ya yang kita harapkan adalah rahmat Allah Ta'ala. Yang keempat, ini ada perkataan yang membinasakan dunia dan akhirat, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi ya. Kalimat yang kita sampaikan, lidah kita bisa menjadikan seseorang berat hisabnya. Lidah tidak bertulang ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang karena menjaga lisannya. Nah, munasabah keterkaitan antara bab ini dengan kitab tauhid, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, kesesuaian penyebutan bab ini di dalam kitab tauhid bahwasanya bersumpah dengan Allah apabila dalam bentuk mendahului Allah atau lancang merupakan sebuah hal yang menafikan tauhid, karena merupakan bentuk adab yang buruk kepada Allah. Ini larangan mendahului Allah sebagaimana di surat Al-Hujurat ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sababun nuzul dari ayat ini banyak ya. Di antaranya saat itu ada seorang sahabat pada musim kurban ya. Jadi sahabat ini berkorban mendahului Rasulullah.
tidak menunggu beliau tapi berkorban. Maka pada saat itu ditegur, akhirnya ditegur oleh ayat ini dan akhirnya dia mengulang lagi korbannya. Jadi ditunggu dulu ya, ditunggu kepada Rasulullah dulu ya, supaya berkorban, memberi contoh bagaimana, kemudian diikuti oleh umatnya. Nah ini maksudnya ya, kita harus menjaga adab kepada Allah, adab kepada Rasul ya. Termasuk di sini adalah dalam hal berhujjah ya, berdalil, kita utamakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis ya, supaya mengembalikan urusan ya, bagaimana sikap Allah dan Rasulnya dulu ya, baru kemudian perkataan para ulama dan yang lain-lainnya ya. Itu adab-adab yang harus kita perhatikan. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau Taisir Karimi Rahman, atau yang disebut dikenal dengan At-Tafsir As-Sa'di, memberikan sebuah kesimpulan dari ayat pertama Al-Hujurat, hadza mutadhamminun lil adab ma'allah ta'ala wa ma'a rasulillah. Ini adalah konsekuensi wajibnya beradab terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil ya, kita harus beradab kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Ini ayat pertama di surat Al-Hujurat. Macam-macam bersumpah dengan Allah. Yang pertama, bersumpah terhadap apa yang telah dikabarkan Allah dan Rasulnya, baik dalam bentuk menafikan maupun menetapkan. Ini hukumnya boleh ya, tidak mengapa. Dan bukti keyakinan seseorang terhadap apa yang telah dikabarkan Allah dan Rasulnya. Misalnya, wallahi demi Allah, sungguh Allah akan memberikan syafaat kepada nabinya terhadap makhluk di hari kiamat nanti. Ini karena sudah ditetapkan oleh nusus, teks-teks, maka penetapan dengan sumpah boleh. Atau kita mengatakan, wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampuni siapa saja yang telah mempersekutukannya juga boleh. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu dalilnya. Tetapi permasalahannya mengidentifikasi ini masuk syirik ataukah bukan. Ini masalahnya ya. Ini masuk suul adab kepada Allah ataukah tidak. Ini persoalannya. Jadi syiriknya itu jelas-jelas haram, jelas-jelas larangan, tapi mengidentifikasi perbuatan masuk bab syirik atau enggak itu khilafiyah. Riba itu haram jelas, tapi memvonis muamalah ribawi atau tidak itu khilafiyah. Nanti dulu. Nah, itu perbedaan yang perlu kita hati-hati ya. Jangan sampai kerusak-kerusu di sini. Syirik itu jelas, tapi kalau memvonis itu musyrik tanpa ada klarifikasi misalnya, nah itu yang bahaya. Hati-hati dulu ya. Baik, itu babnya panjang ya. Yang kedua, bersumpah dengan Allah karena kuatnya harapan dan husnudzon kepada Allah, maka ini hukumnya boleh ya. Man kana halifan falyahlif illa billah. Siapa yang bersumpah, hendaklah yang bersumpah atas nama Allah, tidak boleh bersumpah atas nama makhluknya. Jadi sudah, ini dalilnya ya. Ini ada hadis yang cukup panjang ya, dialog antara Rasulullah dengan Adi bin Hatim. Ini seorang sahabat mulia, tapi Adi bin Hatim ini kan seorang yang pintar ya. Pada masa sebelum Islam ya, dia itu cendekiawan. Kemudian dengan rasional, kata-kata ataupun logika-logikanya, ada dialog di sini. La'allaka ya'ati innama yamna'uka min dukhul fi hadzal din ma tarahu min hajatil muslimin wa faqrihim. Wallahi la yushikannal mal an yufidha fihim la yujad man ya'khuduhu. Mungkin wahai Adi, hal yang membuat kamu terhalang untuk masuk ke dalam agama ini adalah hal yang kamu lihat dari kebutuhan dan kefakiran kaum muslimin,
Demi Allah, di sini Rasulullah bersumpah ya, wallahi demi Allah, sebentar lagi harta berlimpah ruah untuk mereka sehingga tidak ada lagi orang yang membutuhkannya. Ketika penaklukan banyak didapatkan kaum muslimin, harta ghanimah banyak, sampai turah-turah ya, sampai nggak ada yang mengambilnya. Wala'alaka ya adi innama yamna'uka minad dukhul fi hadatin ma tara min qillatil muslimin wa kathrati atuwihim. Boleh jadi kamu nggak mau atau belum masuk Islam ini ya, terhalang masuk agama ini karena kau melihat jumlah kaum muslimin sedikit dan musuh mereka yang banyak. Fa wallahi la yushikanna an tasma'a bil mar'ati takhruju minal qadisiyah ala ba'iriha hatta tazura hadzal bait la takhafu ahadan illallah. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar seorang perempuan yang pergi dari Qadisiyah dengan mengendarai unta untuk berkunjung ke rumah ini, ke Mekah. Ia tidak takut kepada siapapun selain Allah. Jadi aman, tidak terancam oleh musuh-musuh Islam. Dan itu sudah terjadi ya. Wala'allaka innama yamna'uka minad dukhul fi hadzal din annaka tara annal mulka wasultan fi ghairil muslimin. Barangkali yang menghalangimu masuk Islam ini karena engkau melihat kaum muslimin tidak akan mendapatkan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu masih dipegang oleh orang-orang non-muslim. Wa aimullah, aimullah sama dengan wallahi, la yushikanna an tasma'a bil kusuril bait min ardi babil qad futihat alaihim wa inna kunuza Kisra ibnu Hurmuz qad sarat ilaihim. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar bahwa istana putih di negeri Babilonia akan mereka taklukkan dan harta simpanan Kisra bin Hurmuz akan menjadi milik mereka. Maka Adi bin Hatim bertanya, harta Kisra bin Hurmuz? Beliau menjawab, benar, harta Kisra bin Hurmuz. Mulai saat itu, kata Adi bin Hatim, aku mengucapkan syahadat dan aku pun masuk Islam. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah cara menaklukkan cara berpikir Adi bin Hatim ya, mendakwakannya dengan pendekatan-pendekatan yang difahami oleh Adi bin Hatim ini. Akhirnya masuk Islam ya, mendapat hidayah ini. Nah, relevansinya di sini adalah sumpah-sumpah di sini adalah karena Rasulullah husnudzon. Berhusnudzon, optimis Allah akan mengabulkan harapan-harapannya itu. Nah, kemudian yang ketiga, sumpah dalam rangka ujub dengan diri dan menjauhkan keutamaan Allah serta buruk sangka kepadanya. Ini hukumnya haram ya, larangan. Dan inilah yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dalam bab tauhid ini. Jadi kita tidak boleh ujub ya. Fala tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. An-Najm 32 ya. Jangan mengklaim diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini kata Aisyah ya, ketika ditanya, wahai Aisyah, siapakah orang yang ujub itu? Kata beliau, orang ujub itu adalah ketika dia merasa lebih baik dari orang lain. Nah, hati-hati ya, merasa lebih baik daripada orang lain ini termasuk dalam kategori ujub yang bisa menghapuskan amal-amal baik kita. Maka harus kita waspadai. Sikap seorang terhadap pelaku maksiat, kita wajib membenci maksiat, membenci dari pelaku maksiat perbuatan maksiatnya. Apabila ia melihatnya sedang berbuat maksiat, maka dia harus mengingkarinya, menasihati dan mengingatkannya kepada Allah, membuatnya takut terhadap hukuman Allah di dunia dan di akhirat, mendoakan kebaikan kepadanya, serta berlindung kepada Allah terhadap apa yang dilakukan orang tersebut dan tidak membantu setan untuk menggelincirkan temannya sesama muslim tersebut. Diriwayatkan di dalam hadis Bukhari ya, oleh Abu Hurairah, suatu saat dihadapkan kepada Rasulullah seorang laki-laki peminum khamr, ahli mabuk. Kata Rasulullah, pukullah dia. Maka Abu Hurairah berkata, di antara kami para sahabat ada yang mukul dengan tangannya, ada yang dengan sandalnya, dengan pakaiannya. Ketika laki-laki itu pergi, sebagian mengatakan, akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu.
Ini dilarang ya. Nabi memberikan larangan, la taqulu hakada, jangan mengatakan begitu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan membantu setan untuk menggelincirkannya. Jadi nggak boleh misui ataupun memaki-maki ya kepada ahlul maksiat, ini nggak boleh. La taqulu hakada, di dalam ayat yang lain, la tu'inu alaihi syaitan, jangan membantu setan untuk menggelincirkannya, walakin qulu, tetapi katakanlah rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Coba ya. Jadi nggak boleh memaki-maki, tidak boleh mengatakan semoga Allah menghinakanmu, tapi justru kita doakan semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberi hidayah, petunjuk kepadamu. Nah, seperti ini ya, adab etika kepada orang yang melakukan dosa ya. Tidak boleh dipojok-pojokkan atau disesat-sesatkan ya, dan lain-lainnya lah. Tapi justru harus didoakan supaya dia bisa mendapat hidayah kembali kepada Islam ya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi ya, saya baca artinya mirip dengan yang tadi ya. Suatu saat ada seorang peminum khamr, Nabi memerintahkan untuk memukul orang ini. Ada yang mukul dengan sandalnya, dengan tangannya, ada yang dengan pakaiannya. Kemudian Nabi bersabda, kembalilah irji'u, kembalilah kalian. Lalu beliau memerintahkan mereka untuk melepaskannya. Maka mereka pun mencelanya dan mereka mengatakan, tidakkah engkau merasa malu dengan Rasulullah? Engkau berbuat seperti ini. Kemudian laki-laki itu pun dilepaskan. Pada saat telah pergi, sebagian orang mendoakan keburukan dan mencelanya. Ada yang mengatakan, Allahumma akhsi, ya Allah hinakanlah dia. Allahumma al'anhu, ya Allah laknatlah dia. Maka Nabi mengatakan, janganlah kalian mengucapkan seperti ini, akan tetapi ucapkanlah Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Nah, itulah ketika yang harus kita ucapkan kepada sesama muslim ya. Kata Ibnu Hajar, sisi pertolongan mereka terhadap setan dalam hal ini adalah bahwasanya setan menghiasi maksiat kepada seseorang dengan harapan agar dia memperoleh kehinaan. Sehingga apabila mereka mendoakan keburukan kepadanya dengan penghinaan, maka mereka telah menyampaikan maksud dari setan ya. Itulah tipu daya setan yang kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan ini ya. Imam Al-Qari rahimahullah mengatakan, Al-Qadi berkata atau mengatakan sesungguhnya apabila Allah benar-benar menghinakannya, maka setan telah mengalahkannya. Atau karena apabila dia mendengarkan hinaan tersebut, bisa jadi dia putus asa dari rahmat Allah, sehingga ia pun terus dalam kemaksiatan. Atau bisa jadi marah dan keras kepala membawanya untuk tetap berada maksiat, sehingga doa tersebut menjadi penyampai dan penolong dalam menyesatkannya ya. Tujuan kita mengingkari kemungkaran kan supaya dia insaf ya. Jangan sampai kontraproduktif, justru dia malah mokong dan malah menentang arus. Nah, inilah yang harus kita waspadai ya. Harus tepat sasaran kalimat nasihat kita. Jangan sampai menjadikan dia malah semakin semangat dalam kemaksiatannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Az-Zuhd dari Abu Kilabah, dia menuturkan, lewat di hadapan Abu Darda seorang laki-laki yang tengah digiring untuk menerima hukum had, hukum pidana ya, yang menimpanya. Lalu sebagian orang pun mencercanya. Maka Abu Darda berkata, la tasubbu akhakum, jangan kalian mencela saudara kalian. Pujilah Allah yang telah menyelamatkan kalian. Bagaimana pendapat kalian jika seandainya kalian melihatnya jatuh ke dalam sebuah sumur? Apakah kalian akan berusaha mengeluarkannya? Mereka menjawab, ya tentu. Maka Abu Darda pun kembali mengatakan, maka kalau demikian janganlah kalian mencela saudara kalian. Pujilah Allah yang telah menyelamatkan kalian. Lalu ada yang berkata kepada Abu Darda, apakah engkau membencinya? Ia menjawab, sesungguhnya aku tidaklah membencinya, akan tetapi aku membenci perbuatannya. Apabila dia meninggalkan perbuatan itu, maka ia adalah saudaraku ya. Susah ya kita memperlakukan objektif orang lain ya.
hanya karena perbuatannya saja yang kita benci, bukan ke orangnya ini sulit ya, maka tetap harus berusaha ya, walaupun sulit tetap harus berusaha, lapang dada ya. Kita benci perbuatannya, kemaksiatannya, orangnya itu tetap punya potensi kebaikan ya. Ini kalimat penting juga ya. Kita tidak tahu hikmah dan apa yang akan Allah perbuat di masa yang akan datang. Bukankah banyak orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan maksiat, namun di akhir hayatnya dia malah bertobat dan menjadi orang yang baik sehingga dia pun masuk surga. Sebagaimana kisah para penyihir Fir'aun, pada pagi siang harinya dia kafir, sore harinya maghribnya dia masuk surga karena mengikuti dakwanya Nabi Musa sampai dibunuh oleh Fir'aun itu ya. Laki-laki pembunuh 100 nyawa akhirnya juga masuk surga. Perempuan pelacur yang memberi minum anjing itu akhirnya Allah ridho dengan perbuatannya dan Allah mengampuni dosa-dosa besarnya. Dan beberapa sahabat Rasulullah seperti Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahal dan seterusnya, mereka pada masa jahiliyah sangat memusuhi Islam, tetapi akhirnya ketika masuk Islam kontribusi kepada Islam luar biasa. Akhirnya mereka menjadi ahlul jannah. Sebaliknya banyak pula orang yang hidup dengan kebaikan, namun di akhir hayatnya ia malah melakukan perbuatan dosa sehingga ia pun masuk neraka. Seperti halnya kisah Barsisah. Itu di tafsir surat Al-Hasyr ayat 16-17 ya. Panjang, banyak versi riwayatnya. Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga diulangi beberapa versi. Barsisah ini rohib, ahli ibadah. Ada seorang wanita penggembala kambing menginap di rumahnya, terus akhirnya dihamili oleh Barsisah ini. Dia khawatir, waduh gimana, orang-orang sudah mengklaim saya ahli ibadah, kok menghamili wanita ini. Maka setan memberikan ilham kepadanya, bunuh saja dia. Dibunuh ya. Nah, perempuan ini punya 4 saudara laki-laki. Masuklah setan dalam mimpinya memberitakan, saudara perempuanmu dibunuh Barsisah, dikubur di belakang rumahnya. Mimpinya sama di 4 orangnya. Akhirnya mereka menuntut menangkap Barsisah, diadili. Barsisah bingung. Akhirnya setan membisiki, akulah yang menyebabkan perbuatanmu sehingga akulah yang bisa menyelamatkanmu. Sujudlah kamu di hadapanku, sembahlah aku, kata setan. Kamu akan terbebas dari masalah ini. Sudah kehilangan akal Barsisah ini, akhirnya sujudlah kepada setan ini. Ketika walaupun dia sudah sujud kepada setan, tetap dia dihukum dan akhirnya dibunuh oleh kerajaan pada saat itu. Nah, itulah firman Allah, kamathil syaiton idh qala lil insani kfur. Permisalan orang munafik seperti syaitan ketika mengatakan kepada manusia kafirlah. Falamma kafara, ketika manusia sudah kafir, qala, syaitan mengatakan inni bari'um minka, saya berlepas diri dari ini. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Nah, itu tafsir daripada surat Al-Hasyr ayat 16-17 ya. Kisah laki-laki pemberani yang akhirnya bunuh diri pada zaman Rasulullah. Pada suatu peperangan ya, ada orang yang sangat berani sehingga komentar sahabat yang lain, Masya Allah luar biasa, dia termasuk penduduk surga. Kata Rasulullah, tidak, huwa min ahlin nar, dia malah nanti menjadi penduduk neraka. Maka orang ini penasaran, betul nggak kata Rasulullah? Diikuti ya orang ini, si pemberani diikuti kemana arah dia. Ketika dia jauh dari pasukan, melihat ke sana kemari nggak ada yang melihat, dia duduk dan akhirnya mengeluarkan pedangnya dan dia bunuh diri. Maka betul lah kata Rasulullah, orang ini mati su'ul khotimah, masuk neraka. Dia nggak tahan dengan sakitnya, bukan mati dibunuh musuh, tapi mati bunuh diri. Maka dia percuma ya, jadi dia perang jihad fisabilillah menjadi percuma dan akhirnya dia su'ul khotimah. Nah, jadi kita ini disebutkan di dalam hadis Bukhari ya, dalam bab tidak boleh kita memvonis seseorang menjadi orang syahid. Itu bukan urusan kita ya. Jadi kita memvonis seseorang menjadi orang buruk itu nggak boleh.
Sama juga memvonis seseorang menjadi orang baik itu juga nggak boleh, bukan hak kita. Dia ahlun nar, ahlul jannah bukan urusan kita. Apakah dia pendosa, apakah wali, itu bukan urusan kita. Kita nggak boleh mengklaim seseorang, kata Abu Hanifah ya, kita nggak boleh, waduh dia waliullah selama dia masih hidup, kan siapa tahu dia nanti meninggalnya su'ul khotimah tadi, kita nggak tahu. Nah, maka inilah ya, ada hadis yang mengatakan sungguh ada orang hamba melakukan amalan penghuni neraka, banyak maksiat, tapi di akhir hayatnya dia bertobat, akhirnya masuk surga. Kebalikannya ada seorang hamba yang banyak melakukan kebaikan sehingga seolah-olah jarak antara dia dengan surga itu satu hasta saja, namun akhirnya dia melakukan dosa syirik, dosa berat, akhirnya su'ul khotimah. Itu innamal amal bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada penutupnya, apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Ada doa yang bagus sekali ya, Allahumma ja'al khaira a'malina awakhira, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umur kami adalah yang paling akhir ya, waj'al khaira a'malina khawatimah, jadikanlah umur kami itu yang paling penghujung, waj'al khaira ayyamina yauma nalqaka fih, jadikan hari yang terbaik itu adalah hari pertemuanku dengan. Itu ada di akhir doa khatam Quran ya, walaupun mungkin nisbatnya kepada saya, tapi saya tadi menisbatkan kepada kami, itu doa yang bagus ya. Jadi yang berikutnya bahaya lisan ya, kata orang-orang mulutmu harimaumu ya. Banyak orang yang ucapannya ya benar, lisan sangat berbahaya apabila tidak dijaga. Makanya dahulu para ulama salaf mengumumkan lisan itu ibarat binatang buas. Ada tabi'in yang bernama Tawus bin Kaisan mengatakan, lisani sabu'un in arsaltuhu akalani. Lisanku seperti binatang buas, apabila aku lepaskan maka ia memangsaku. Benar-benar buas dan membahayakan, dengan satu ucapan saja terkadang sudah cukup mengantarkan seseorang ke lembah kehancuran. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yuqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar bicara dengan satu kata termasuk kemurkaan Allah, dia tidak menganggapnya penting, dengan sebab satu kata itu dia terjungkal ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ini slide terakhir ya. Inilah yang dipahami oleh manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Rasulullah yaitu Abu Bakar, beliau sehingga membawa beliau mengucapkan sebuah kalimat terkenal yang diceritakan oleh Zaid bin Aslam. Aku melihat Abu Bakar memegang ujung lisannya, kemudian mengatakan, inilah yang mengantarkanku kepada kebinasaan. Oleh sebab itu jaga lisan kita, jangan dibiarkan begitu saja. Setiap apa yang akan kita ucapkan timbang dan pikirkan. Jika tidak mendatangkan kebaikan, maka lebih baik diam. Banyak diam lebih baik daripada banyak bicara, karena orang yang banyak bicara akan banyak salahnya. Lisan ini bukan sekedar verbal ya, tapi tulisan di media sosial itu juga ada hisabnya semua. Harus hati-hati ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah terlontar lafaz dari mulut kita kecuali ada zat yang senantiasa mengawasi dan mencatatnya. Banyak barangkali kita ikuti grup-grup ya, yang karena perbedaan pilihan saja sampai pisu-pisuhan ya, sampai ya menjadikan sakit hati ya. Padahal ini pilihan-pilihan yang bisa jadi sudut pandang yang berbeda ya. Allah alam bisawab. Demikianlah peringatan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala menjaga iman kita semuanya, lisan kita khususnya, dan menjadikan kita istiqomah di jalan kebenaran, senantiasa dalam kebaikan, dan senantiasa kita istiqomah ya selalu sampai akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.